Selamat datang kembali dalam sesi ke-6 untuk pertemuan kita pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 1. Hari ini kita akan mencoba untuk wrapping up, kita akan mencoba untuk menuntaskan pembahasan kita sampai dengan pembahasan tengah semester ini terkait dengan apa itu Object Oriented Analysis dan Design sesuai dengan materi yang teman-teman sudah dapatkan terkait dengan pengembangan use case, activity diagram, dan class diagram. Adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah agar para mahasiswa lebih memahami tujuan dan fungsi dari pendekatan berorientasi objek dalam pengembangan analisis dan desain sistem. Serta rekan-rekan mahasiswa akan mampu nantinya menjelaskan dan menggunakan terutama pemodelan yang bisa kita manfaatkan dalam pengembangan analisis dan desain di dalam konteks object oriented ini. Agenda kita akan mencoba untuk melihat sesi sebelumnya terkait dengan review kelompok tugas yang sudah diberikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dengan melihat hasil pekerjaan teman-teman dari kelompok lainnya agar memperkaya pengembangan yang dilakukan di dalam kelompok masing-masing. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kaitan antara diagram yang sudah kita bahas yaitu terkait dengan diagram fungsional dan struktural berupa use case, activity diagram, dan juga kelas diagram, dan kaitannya dalam pengembangan desain secara berorientasi objek. Kemudian nanti di akhir pertemuan, teman-teman akan mendapatkan soal latihan mandiri sebagai persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester. Dalam pertemuan yang lalu, teman-teman sudah diminta untuk mencoba meneliti, melihat apa-apa saja yang dapat diperbaiki dari pekerjaan kelompok lain. Nah, kita akan coba di dalam pertemuan ini untuk saling memberikan review dan harapannya teman-teman bisa mengembangkan, memperbaiki apa yang sudah dilakukan di dalam kelompoknya. Secara khusus, setiap individu telah diminta untuk mencoba menelaah lebih dalam sesuai dengan pembagian tugas di dalam kelompok masing-masing untuk bisa melihat dari sisi requirements, pemodelan fungsionalitas dari sisi diagram, untuk use case, activity, dan juga secara struktural dari sisi kelas diagram. Nah, berdasarkan dokumen yang teman-teman sudah sampaikan melalui Classroom, saya juga akan mencoba nantinya untuk memberikan review terhadap hasil review teman-teman sehingga nantinya bisa memperkaya juga apa yang teman-teman akan lakukan di dalam kelompok. Mari sekarang kita akan mulai untuk melakukan presentasi. Silakan setiap kelompok mencoba untuk menyampaikan hal-hal penting yang bisa diangkat dari hasil pekerjaan kelompok lain untuk disampaikan sebagai masukan kepada anggota di kelompok yang direview tersebut. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat apa yang sejauh ini sudah kita bahas, dan saya berharap bahwa teman-teman akan bisa untuk mempraktekkan apa yang tercantum di dalam slide ini. Jadi kalau kita berbicara tentang apa itu analisis dan desain untuk mengembangkan sebuah sistem, terutama dalam kaitannya dengan pendekatan berorientasi objek, tentu pertama-tama kita perlu untuk mencoba melihat apa sih yang perlu dianalisis. Ya, apa yang perlu dianalisis ini akan muncul melalui requirements. Nah, kalau teman-teman ingat istilah requirements adalah suatu persyaratan yang nantinya akan menjadi kebutuhan terhadap sistem yang akan dibikin, ya, akan dikembangkan. Nah, dari kebutuhan sistem tersebut yang tertulis, ya, yang secara resmi bisa dibaca dan bisa diamati, maka selanjutnya kita akan mengembangkan adanya use case diagram. Di dalam use case diagram ini, teman-teman nantinya akan bisa menyampaikan siapa saja yang menjadi aktor atau pelaku untuk sistem yang dikembangkan tersebut. Dan akan penting untuk disampaikan di dalam use case diagram tersebut, bagaimana kaitan antara para aktor. Jadi siapa yang bisa berinteraksi di dalam sistem dan berinteraksi lewat use case yang mana. Nah, inilah yang digambarkan di dalam
use case diagram. Setelah teman-teman mengidentifikasi aktor-aktor yang ada dan bagaimana antara aktor tersebut berinteraksi melalui use case tentu saja, maka dapat dikembangkan di langkah berikutnya adanya activity diagram. Dan activity diagram ini perlu dibuat untuk setiap use case. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita akan mampu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam setiap kebutuhan yang teman-teman sudah munculkan melalui requirements. Sehingga nantinya kita akan bisa melihat bagaimana urutan, terutama proses-proses, langkah-langkah kerja yang ada di dalam setiap buletan use case. Nah, setelah teman-teman mengembangkan activity diagram dan juga use case diagram yang sudah lebih matang, maka langkah berikutnya kita bisa mengembangkan kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini, teman-teman nantinya akan bisa untuk menggambarkan objek apa saja yang akan berperan di dalam sistem. Ya, kita berbicara tentang akan berperan, yang artinya objek ini adalah suatu realisasi dari jalannya proses di dalam requirements yang teman-teman kembangkan. Nah, di dalam kelas diagram tentu perlu untuk dipikirkan bagaimana adanya generalisasi, spesialisasi, agregasi, komposisi, dan tentu saja asosiasi antara kelas-kelas tersebut. Di dalam setiap kelas jangan lupakan juga bahwa teman-teman perlu untuk menentukan atribut. Ya, atribut ini adalah karakteristik dari setiap kelas. Dan bagaimana apakah atribut tersebut bisa terlihat atau tidak dari kelas yang lain. Nah, konsep enkapsulasi ini akan sangat berperan. Ya, dengan memanfaatkan enkapsulasi kita bisa mengetahui nantinya bagaimana aliran informasi disampaikan dari satu kelas ke kelas yang lain, dan pasti ada perubahan nilai atribut dalam setiap proses interaksi tersebut. Di dalam kelas diagram kita juga bisa menyampaikan multiplisitas. Ya, multiplisitas ini artinya bagaimana bahwa sebuah objek nantinya akan bisa dibuat sejumlah tertentu yang kita sesuaikan dalam kebutuhan sistem. Nah, kemudian di dalam kelas diagram kita bisa juga menyampaikan metode atau operasi yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas. Nah, tentu saja untuk memastikan metode atau operasi yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas, teman-teman perlu melakukan cross-check ke activity diagram dan tentu saja ke use case yang teman-teman sudah kembangkan. Nah, inilah kurang lebih hal-hal yang akan menjadi titik perhatian pada saat nanti saya akan menilai pekerjaan UTS dari teman-teman. Ya, jadi mencoba untuk melihat dari sisi mulai bagaimana analisis dilakukan sampai dengan mengembangkan kelas-kelas apa saja yang kira-kira akan bisa berada di dalam sistem yang teman-teman sedang rancang tersebut. Sebagai contoh bagaimana teman-teman bisa menuliskan suatu kumpulan requirements atau persyaratan di dalam sistem yang akan dikembangkan, maka teman-teman bisa melihat dari buku pegangan kita contoh yang ada di figur 4.15. Nah, di sana teman-teman bisa melihat bahwa di dalam sistem yang akan dikembangkan ada 4 persyaratan utama terkait dengan fitur yang dikembangkan. Yang pertama, bagaimana sistem bisa memaintain, mengelola informasi-informasi tentang CD. Kemudian juga mengelola bagaimana marketing dilakukan melalui sistem. Kemudian bagaimana customer bisa menaruh order atau membuat order untuk CD yang akan dibeli, dan bagaimana customer nantinya akan bisa mendapatkan konfirmasi ya dari CD yang sudah dipesan tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam setiap fitur yang ada, ya fitur ini bisa kita ibaratkan sebagai suatu fungsionalitas yang berperan di dalam sistem. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam setiap fitur utama atau fungsionalitas yang ditawarkan tersebut ada sub-sub aktivitas, sub-sub kegiatan yang terjadi. Nah, sub-sub kegiatan
ya kalau teman-teman perhatikan dari contoh yang ada di buku ini, teman-teman akan bisa melihat bahwa di dalamnya terjadi sebenarnya bagaimana antara aktor yang satu berinteraksi dengan suatu kemampuan dan bagaimana informasi tersebut akan bisa diteruskan ke aktor yang lain atau ke use case yang lain. Ya, sebagai contoh, misalkan kita ambil pada saat customer melakukan pemesanan, ya, untuk fitur yang nomor 3 ini. Ya, dikatakan di sana dimulai dengan bagaimana customer mengakses halaman internet. Customer bisa melihat, bisa mencoba mendengarkan CD, ya, teaser yang diberikan. Kemudian bagaimana setelah customer mendapatkan CD yang diinginkan, customer bisa melakukan check out misalnya terkait dengan CD yang dibeli. Nah, kemudian dari sisi sistem, nah berarti di sini ada aktor lain di dalam sistem. Aktor tersebut nantinya akan memverifikasi ya bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh customer apakah bisa diterima atau tidak. Nah, dari sisi customer sebaliknya akan bisa melihat nantinya apakah CD yang dipesannya ada di dalam stok, ya masih tersedia, dan apakah mungkin pembayarannya bisa diterima. Ya, pembayarannya artinya misalkan lewat kartu kredit, berarti ada kuota yang cukup, ya atau jumlah yang cukup. Nah, kemudian juga bisa dilihat bagaimana di dalam proses pemesanan ini, seandainya CD tidak ada, tidak tersedia, maka customer bisa saja untuk melakukan request dari CD yang dia inginkan. Baik, kalau teman-teman perhatikan sub-sub fitur ini, ya, teman-teman bisa sampaikan itu, teman-teman bisa amati itu dari jalannya proses yang diinginkan oleh si pemilik sistem ini, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi di dalam sistem memang memberikan kemampuan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pemilik dari sistem ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai requirement dan lebih tepatnya dikatakan sebagai functional requirement. Ya, fungsi, fitur, sesuatu yang bisa dilakukan di dalam sistem. Beranjak dari requirements yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, sebagai contoh kelanjutan dari proses yang kita lakukan pada saat perancangan sistem, kita mencoba untuk menghasilkan use case. Nah, contoh use case teman-teman bisa memperhatikan dari buku di figur 519. Ya, di mana di dalam figur tersebut teman-teman bisa melihat adanya aktor-aktor yang berperan, ya. Baik itu aktor yang secara nyata berinteraksi langsung dengan sistem atau aktor yang berupa sistem dari pihak eksternal. Ya. Nah, baik, dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan, maka kita bisa mengaitkan, kita bisa mengasosiasikan aktor tersebut dengan use case yang mampu dilakukan oleh aktor terkait. Nah, kalau teman-teman perhatikan, penjelasan tentang requirements untuk pemesanan CD dan bagaimana kaitan antara customer serta use case pendukung, teman-teman bisa lihat di penjelasan pada requirements di slide sebelumnya. Tetapi di sini digambarkan bahwa di dalam sistem terjadilah apa yang diinginkan oleh si pemilik sistem ini. Ya, dengan deskripsi yang teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, dengan kata lain, melalui use case, kita bisa menggambarkan secara overview yang global apa yang terjadi di dalam sistem dan bagaimana kaitan antara para pelaku, para pengguna yang berinteraksi di dalam sistem dan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan bisa dilakukan oleh setiap aktor tersebut. Nah, dengan kata lain, use case memberikan overview terhadap kemampuan sistem secara keseluruhan.
Setelah teman-teman menggambarkan use case, sebagaimana teman-teman lihat di slide sebelumnya, maka langkah kerja kita berikutnya adalah kita mencoba untuk menggambarkan activity diagram. Nah, activity diagram bisa kita gambarkan baik untuk keadaan global, ya sistem secara keseluruhan, atau sebenarnya yang lebih diinginkan adalah menggambarkan detail dari setiap use case. Nah, sebagai contoh, kalau di dalam buku pegangan kita, di dalam figur 514, teman-teman bisa melihat gambaran global, ya, overview secara umum, apa yang terjadi di dalam sistem sesuai dengan requirements yang diharapkan. Ya, bagaimana misalnya ada proses untuk place order, ada proses untuk maintain CD marketing information, dan kalau teman-teman bandingkan dengan use case yang ada di slide sebelumnya, sebenarnya setiap proses tersebut adalah suatu use case yang punya detail kegiatannya lagi, yang punya detail aktivitas di dalamnya. Nah, itulah yang seharusnya nanti juga digambarkan, sehingga kita akan mendapatkan gambaran sistem bukan hanya dari sisi global dengan activity ini, tetapi juga detail per use case-nya. Inilah yang nantinya akan menjadi pegangan pada saat teman-teman mencoba untuk mengembangkan kelas diagram, dan akan berperan juga nantinya untuk menjadi pegangan bagi programmer pada saat membuat perangkat lunaknya. Nah, dengan demikian, activity diagram akan punya peranan yang sangat tinggi dalam konteks untuk bisa menyampaikan detail, ya, menyampaikan hal yang kecil-kecil, urutan-urutan yang memang terjadi, proses-proses yang terjadi di dalam setiap use case. Ingat bahwa kita perlu mengembangkan activity diagram untuk setiap use case. Dalam slide sebelumnya sempat saya sebutkan bahwa kita perlu untuk membuka setiap use case. Ya, yang artinya di dalam setiap use case akan muncul urutan-urutan aktivitas. Nah, beranjak dari statement yang saya berikan tadi, kita juga bisa mengambil suatu langkah kerja di mana kita akan melakukan cross-check secara bolak-balik antara pengembangan use case dan activity diagram. Ya, ingat bahwa pada dasarnya rekayasa perangkat lunak bukan pekerjaan sekali jadi. Bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara pasti, tetapi perlu untuk melakukan cross-check secara terus-menerus atau sifatnya adalah iteratif. Nah, di sini saya mencoba untuk menyampaikan contoh ya bagaimana pada saat teman-teman mencoba untuk mendetilkan sebuah use case. Ya, teman-teman tentu saja bisa melakukannya misalnya melalui use case description, tapi tidak lain tidak bukan apa yang ada di dalam use case description ini sebenarnya adalah aktivitas yang nantinya teman-teman bisa gambarkan di dalam activity diagram. Ya, jadi bagaimana misalkan di sini teman-teman bisa melihat bahwa di dalam use case place order ada urutan-urutan kerja, ada urutan-urutan proses, ya flow, aliran yang teman-teman bisa lihat di sini dari nomor 1 sampai 12. Nah, ini yang nantinya akan digambarkan di dalam activity diagram. Boleh dikatakan juga bahwa pada saat teman-teman membuat use case description, sebenarnya teman-teman sedang mempersiapkan juga untuk membuat activity diagramnya. Ya, nah, tadi makanya saya katakan bahwa dengan membuat activity diagram, sekaligus juga sebenarnya kita melakukan cross-check terhadap pendefinisian penggambaran use case yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang saya mau tekankan sekali lagi bahwa di dalam pengembangan dan juga di dalam terutama desain perangkat lunak, bukan proses yang sekali jadi, tetapi kita perlu untuk selalu melakukan cross-check, ya, terutama pada saat tahap desain ini, sehingga nantinya kita mendapatkan hasil yang matang, gitu ya, hasil yang memang sudah terverifikasi. Ya, jadi saya mau simpulkan ya di dalam slide ini
bahwa dengan kehadiran use case description, sebenarnya kita sedang mencoba untuk menelaah apa yang harus nantinya digambarkan di dalam activity diagram. Diagram berikutnya yang sudah kita bicarakan adalah kelas diagram. Ya, kelas diagram ini adalah sebuah blueprint, ya, sebuah cetak biru terhadap objek-objek yang akan nantinya berperan pada saat sistem berhasil direalisasikan. Ya, sebagai contoh di sini kalau teman-teman perhatikan, maka setiap kelas yang digambarkan di dalam kelas diagram ini akan terdiri atas objek-objek yang nantinya direalisasikan dan objek-objek tersebut memiliki kemampuan dan juga karakteristik. Ya, makanya kalau kita perhatikan sebuah kelas diagram tersusun atas 3 kelompok besar ya sebuah kelas. Jadi ada nama kelas, misalnya kalau kita ambil di sini adanya kelas untuk vendor misalkan ya atau customer. Maka teman-teman akan bisa melihat ada nama kelasnya, kemudian ada karakteristik atau ada atributnya meskipun di sini tidak dituliskan, dan tentu saja ada metode atau operasi yang bisa dilakukan oleh objek yang nantinya berinteraksi di dalam sistem. Ya, perhatikan juga bahwa di dalam kelas diagram ini teman-teman bisa memberikan asosiasi ya apa yang terjadi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ya, ada kata kerja yang menggambarkan bagaimana relasi antara kelas satu dengan yang lain. Ya, sebagai contoh di sini misalkan kelas customer dengan kelas credit card clearance center. Akan ada di sana satu aktivitas ya melakukan pengecekan. Ya, pengecekan artinya apakah kredit cardnya bisa dipakai atau tidak. Nah, dengan cara demikian ya sebuah kelas diagram akan menggambarkan secara tidak langsung adanya aktivitas. Ya, tetapi tidak eksplisit digambarkan bahwa ada aktivitas yang detailnya. Ya, aktivitas detailnya teman-teman tentu saja bisa bandingkan nantinya, bisa cross check lagi dengan activity diagram yang sudah dibuat. Ya, dan bagaimana memang di dalam activity diagram tersebut tergambar pula use case mana yang menjadi pegangannya. Ya, menjadi patokannya. Ya. Nah, pada saat teman-teman sudah selesai mengembangkan kelas diagram ini, maka kelas diagram akan menjadi pegangan bagi programmer terutama untuk mendefinisikan kelas-kelas yang nantinya berperan di dalam sistem untuk dibuat kode programnya. Ya, dibuat instansiasinya pada saat nanti digunakan. Ya. Nah, dengan pola pikir seperti ini, maka pendekatan berorientasi objek mencoba untuk menghadirkan objek-objek yang punya peranan di dalam interaksi pada saat sistem sedang digunakan. Ya, interaksi antara aktor dan interaksi antara kegiatan, informasi lebih tepatnya, di dalam sistem tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan contoh di sini ada aktornya, ada customer, ada vendor, ada credit card clearance center. Tetapi apa yang diolah oleh para aktor tersebut tidak lain tidak bukan adalah use case yang teman-teman sudah definisikan sebagai requirements, ya, sebagai bagian dari kemampuan di dalam sistem tersebut. Ya, makanya kalau teman-teman perhatikan di dalam kelas diagram ini kita menuliskan kata-kata benda sebagai kelasnya, tetapi antara kata benda yang satu atau antara kelas yang satu dengan kelas yang lain akan terdapat asosiasi ya yang menggambarkan bagaimana proses terjadi. Nah, penggambaran prosesnya itu akan teman-teman bisa lihat di dalam activity diagram, ya, melalui activity diagram. Kemudian apa yang nantinya berimbas sebagai hasilnya, nah itu yang nanti akan menjadi atribut di dalam kelas diagram ini melalui operasi, ya, melalui metode yang bisa dilakukan di dalam satu kelas. Nah, ini
yang saya rasa bisa menjadi titik perhatian bagi rekan-rekan sekalian bahwa pada saat teman-teman membuat kelas diagram ini, kelas diagram akan berisi aktor dan interaksi antara aktor dengan requirements yang sudah dinyatakan di dalam activity diagram serta use case. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen yang ada di dalam setiap diagram yang telah kita bahas dalam pertemuan kita sampai dengan sesi hari ini. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya bagaimana di bagian kiri kita berbicara tentang model fungsionalitas, functional models. Kita sudah membicarakan bagaimana use case diagram dibuat, activity diagram dibuat, dan bagaimana digambarkan melalui ketersediaan adanya use case description ya sebagai alat bantu. Nah, teman-teman bisa menyaksikan di slide ini bagaimana misalkan bahwa pada saat kita mau mendefinisikan aktor ya, maka kita bisa mengaitkan antara ya use case description yang kita kembangkan dengan use case diagram yang menjadi pemodelan kita untuk menggambarkan overview system. Nah, kemudian bagaimana juga kita di dalam functional model ini kita mengembangkan activity diagram, di mana di dalam activity diagram tersebut kita bisa memperlihatkan adanya keterkaitan ya. Kalau teman-teman lihat di sini aktivitas atau action yang nantinya bisa kita gabungkan ya, kita kembangkan. Nah, di sini ada associated with apa? With operation ya, kegiatan yang terjadi di dalam objek sebagai hasil realisasi dari kelas diagram kita. Nah, dengan kata lain, kita juga sudah mencoba untuk mengaitkan ya melalui slide ini bagaimana keterhubungan antara pemodelan struktural melalui kelas diagram dengan apa yang kita lakukan di dalam pemodelan fungsionalitas. Ya, terutama kaitannya kalau di sini kita lihat hubungan paling besarnya adalah bagaimana kita mencoba ya mengaitkan antara activity atau proses ya dengan operation yang ada di dalam struktural model kita, dan di sisi lain adalah dari sisi fungsionalitasnya. Ya, silakan teman-teman bisa menilai sendiri dan juga bisa melihat sendiri keterkaitan diagram-diagram yang ada bersama dengan komponen-komponen penyusunnya. Ya, jadi dengan diagram ini kita sudah memperlihatkan hubungan antara model-model yang kita bahas. Sebagai langkah awal untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian tengah semester, maka di akhir sesi ke-6 ini, saya sudah menyediakan sebuah studi kasus sebagai latihan bagi teman-teman, dan nantinya latihan ini akan menjadi dasar saya untuk mengambil nilai untuk kuis besar ya bagi teman-teman, untuk tentu saja menambahkan nilai dalam nantinya UTS. Nah, apa yang nantinya teman-teman perlu lakukan? Jadi dari studi kasus yang teman-teman nanti bisa download melalui CLS ataupun melalui Classroom, teman-teman akan saya minta terlebih dahulu untuk menyusun requirements yang dapat dilakukan di dalam sistem tersebut. Ya, jadi silakan teman-teman menganalisis studi kasusnya, kemudian buatlah requirements yang muncul, ya, yang teman-teman bisa identifikasi dari studi kasus. Nah, kemudian dari hasil penulisan requirements tersebut, silakan teman-teman bisa mengembangkan use case. Kemudian saya minta juga teman-teman untuk mengambil 3 use case untuk nantinya dikembangkan secara detail sebagai activity diagram. Setelah itu, silakan teman-teman bisa mencoba untuk mengembangkan diagram kelasnya. Ya. Nah, dengan
cara seperti ini saya harap teman-teman bisa mencoba untuk pemanasan, membayangkan apa yang nantinya teman-teman diminta untuk lakukan pada saat ujian tengah semester kita. Nah, minggu depan saya akan adakan sesi untuk konsultasi terhadap hasil pengembangan studi kasus yang teman-teman sudah lakukan ini. Nah, saya berharap teman-teman setiap orang nantinya bisa menginput, ya, setiap mahasiswa menginput hasilnya di dalam classroom, ya, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa mencoba untuk berdiskusi juga terhadap hasil yang teman-teman sudah sampaikan tersebut. Nah, baik, di dalam sesi pertemuan kelas, nanti kita akan mencoba untuk menyusun jadwal bagaimana sesi konsultasi terhadap studi kasus ini akan kita lakukan. Nah, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertemuan kita yang ke-6 ini. Silakan nanti teman-teman bisa mencoba untuk melihat kembali materi-materi pertemuan kita. Kemudian teman-teman bisa mencoba untuk mengembangkan diagram-diagram yang telah kita pelajari sebagai persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Selamat bekerja, sukses untuk persiapan ujian tengah semester, dan tetap semangat, tetap sehat. Kita berjumpa lagi di sesi pertemuan minggu depan, sesi ke-7. Terima kasih, semoga bermanfaat.